Selamat datang di materi ke-9 mata kuliah pemrograman web client. Materi ke-9 ini tentang form. Sebelum kita masuk pembahasan tentang form, mungkin ada baiknya saya berikan sedikit gambaran tentang perbedaan antara form standar apabila kita bikin di HTML itu dengan perkembangannya saat ini. Seperti yang kita ketahui ya, form standar itu contohnya seperti ini. Di sini ada satu perkembangan penting lah yang berkaitan dengan penggunaan form ini. Khususnya untuk era saat ini ya, yang lebih modern lah. Untuk membuat form, mungkin Anda pernah dengar ada iklan tentang type form itu ya. Itu memang benar. Apabila kita bikin form seperti ini, form lama seperti ini, kita bikin tanpa styling atau tanpa komponen-komponen yang bisa menarik perhatian user, itu kemungkinan besar hasilnya memang seperti ini. Apabila kita ingin user masukkan nama, mungkin tulisnya ya juga tulisnya semaunya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nggak bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya nulisnya namanya QWERTY itu ya, KWERTYOUIOP dan seterusnya. Kemudian tanggal lahir, biasanya kalau tanggal lahir kan diisi drop down itu ya, tanggal itu. Nah biasanya kalau orang males ngisi dan tidak diverifikasi misalnya dengan nomor KTP misalnya atau NIK, itu biasanya orang kalau males ngisi ya diisinya 1 Januari tahun 2000, karena tanggal itulah yang paling awal, yang pertama kali muncul pada saat kita mengklik tanggal di form. Itu banyak sekali. Mungkin Anda juga pernah mengalaminya, memasukkan nama isinya QWERTY, tanggal lahir 1 Januari tahun 2000 dan seterusnya. Kemudian kalau disuruh ngisi komen misalnya, itu sih ya semaunya itu. Anda ngetik di keyboard semaunya seperti ini. Nah itu memang sangat umum terjadi. Jadi kita tetap mempelajari tentang penggunaan form. Tapi di sini menurut saya itu kita lebih difokuskan pada bagaimana membaca codingnya aja. Jadi kalau Anda ingin buat form, itu saya sarankan misalnya Anda pakai Google Form, atau yang berbayar itu Typeform, boleh juga. Karena semuanya kan sudah punya Google ya. Kalau Anda bikin form ya masukkan aja link, kemudian masuk ke Google Form. Kalau Anda bikin sendiri seperti ini, kemungkinan besar ya hasilnya tidak memuaskan. Orang akan asal-asalan karena tampilannya sudah tidak menarik. Itu ya, jadi kecenderungannya seperti itu. Karena sudah ada bentuk form yang menarik, user tinggal milih, diklik, kemudian next, klik next. Nah, itu kan yang kita sukai seperti itu. Next. Kayak kita nginstal itu software itu ya. Bagi yang pernah nginstal software, biasanya cuma next, nggak baca apa-apa. EULA, End User License Agreement, itu nggak ada yang pernah baca. Jadi gitu ya, kalau Anda ingin membuat form, Anda boleh menggunakan form seperti ini, tapi sebaiknya Anda tambah stylingnya biar lebih menarik bagi user, agar data yang ingin Anda kumpulkan itu benar-benar valid ya, tidak asal-asalan saja. Itu sedikit tentang form. Kita mulai pembahasan tentang form, yaitu yang pertama untuk form sederhana, contohnya seperti ini. Di sini seperti yang mungkin kita perkirakan, untuk membuat form kita harus memasukkan form itu ke dalam tag form. Kemudian form action ini dipergunakan untuk menentukan file apa yang akan diakses pada saat kita submit form tersebut. File action ini untuk memproses data yang kita masukkan itu ya. Berikutnya untuk label, misalnya kita masukkan nama depan, kemudian nama belakang. Kita bisa menggunakan tag label dengan for. Ini bahasa Inggris dasar sekali ya, jadi nggak perlu diterangkan lah, sudah intuitif ini. Kemudian inputnya, type-nya text, dan seterusnya.
Kemudian label kedua for, nama belakang, type-nya juga teks. Kemudian kita tentukan di sini tadi juga ada ID-nya ya. ID ini dipakai untuk proses di file PHP yang akan digunakan untuk memproses form ini. Kemudian di sini metodnya ada dua, get dan post. Untuk penjelasannya Anda cari sendiri karena di modul itu dipakai sebagai tugas. Gampang itu. Get dan post. Itu sederhana sekali ya. Jadi pembuatan form itu seperti ini, form yang sederhana. Kemudian di contoh ini setelah action biasanya ada pilihan misalnya untuk menambahkan target. Target itu seperti namanya ya. Itu dipakai untuk menentukan di mana tanggapan dari form tersebut akan ditampilkan. Misalnya di sini ada target blank. Ada beberapa nilai target yang bisa dipergunakan di sini, misalnya blank, self, parent, kemudian top. Seperti namanya ya, blank itu membuka window baru atau tab baru. Kemudian self itu dipakai untuk menampilkannya di Windows yang dibuka saat itu, di jendela yang dibuka saat itu. Kemudian parent dipakai untuk menampilkan di frame parent jika formnya itu ditampilkan di frame childnya. Kemudian top dipakai untuk ditampilkan di seluruh bagian Windows. Tapi biasanya yang dipakai itu cuma blank seperti ini ya. Jadi dia membuka jendela baru. Karena memang kadang tampilan formnya, hasil dari tampilan form itu tidak atau kurang berkaitan dengan isi dari website tersebut. Berikutnya atribut lain, contohnya di sini adalah autocomplete. Ini dipakai untuk menentukan apakah fitur autocomplete diaktifkan atau tidak. Biasanya di sini autocomplete ini digunakan apabila user itu sebelumnya pernah mengisikan nilai tertentu, misalnya namanya misalnya di bagian lain sudah dimasukkan nama, kemudian pada form berikutnya misalnya Anda ingin mengkonfirmasi namanya lagi, itu bisa menggunakan autocomplete. Berikutnya untuk elemen-elemennya, elemen di dalam form itu ada seperti tadi input, ini dipakai sebagai input ya sesuai namanya. Kemudian label ini dipakai untuk menentukan label dari elemen-elemen di dalam form. Contohnya seperti ini. Berikutnya elemen select ini dipakai untuk membuat elemen drop down. Jadi kalau Anda pakai select itu di bawahnya itu Anda kasih pilihan seperti ini ya. Select ID, kemudian di bawahnya ada optionnya, option dari nilai yang diselect tadi. Option ini ya seperti namanya ya, artinya pilihan. Jadi pilihan yang ditampilkan. Berikutnya untuk elemen select ini kita bisa menambahkan atribut size, artinya ukuran ya. Jadi ukurannya 3. Jadi kalau kita punya optionnya lebih dari 3, itu akan ditampilkan dalam bentuk drop down yang ada scroll barnya. Kalau pilihannya cuma 3, itu ada gambar drop downnya tapi disable karena pilihannya cuma 3. Ini kenapa tidak dihilangkan saja ya scroll barnya itu. Berikutnya atribut lainnya yang juga bisa digunakan itu adalah untuk memungkinkan user memilih lebih dari satu nilai. Contohnya di sini user bisa memilih lebih dari satu nilai. Di sini untuk menggunakan atribut ini kita cukup tambahkan kata kunci multiple di bagian selectnya seperti ini ya. Kemudian secara default untuk memilih lebih dari satu pilihan digunakan tombol control. Berikutnya elemen berikutnya adalah text area. Ini seperti namanya dipakai untuk memungkinkan user memberikan komentar lah, seperti komentar itu ya, atau masukan atau yang sejenisnya. Contohnya seperti ini. Tapi kalau usernya sedang males ya bisa diperkirakan bahwa text area yang diisikan ya kayak tadi, kata-kata yang enggak ada artinya. User cuma asal aja ngisinya. Kemudian berikutnya elemen button. Button ini dipakai untuk membuat button ya, membuat tombol yang bisa diklik. Biasanya kalau di form ini untuk submit itu.
Elemen berikutnya yaitu field set dan legend. Field set ini dipakai untuk mengelompokkan data-data yang diperkirakan saling berkaitan satu sama lain. Misalnya nama depan dan nama belakang itu berkaitan ya. Kemudian contohnya lagi untuk alamat itu jalannya apa, kemudian kalau perlu RT RW-nya di kota mana, provinsi mana, negara mana, dan seterusnya dikelompokkan. Contohnya seperti itu. Legend itu ya dipakai untuk menampilkan captionnya ya. Elemen berikutnya data list. Data list ini adalah dipakai untuk menentukan pilihan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Itu kita misalnya di sini kita ada drop down tapi pilihannya sudah kita tentukan seperti tadi ya, sama aja. Ini untuk elemen input ya. Jadi penulisannya input list, kemudian di bawah input list itu ada detail list. Kemudian output, elemen output itu dipakai untuk menampilkan hasil pemrosesan atau perhitungan, biasanya yang dilakukan menggunakan script. Ini jarang dipergunakan, kalau dibutuhkan Anda bisa menggunakan yang lebih canggih lah, script yang lebih canggih, ada library-nya, ada banyak itu. Berikutnya jenis input. Di dalam elemen input itu ada jenis input. Di sini ada inputannya berupa button, checkbox, color, date, dan seterusnya, ada banyak sekali. Input type ini sudah relatif intuitif ya. Jadi kalau kita lihat itu ya input type file, itu artinya ya kita diminta untuk misalnya mengunggah file. Kemudian input type email, itu dipakai untuk memasukkan email dan seterusnya. Di sini contohnya yang pertama adalah input type adalah submit itu ya seperti tadi ya, dipakai untuk mengirimkan form. Kemudian input type ada lagi reset ini dipakai untuk menghapus apa yang sudah diisikan oleh user ke nilai defaultnya. Kemudian input type radio button itu sudah banyak Anda lihat ya. Kemudian text checkbox juga button. Kemudian input type itu bisa berubah warna. User bisa memilih warna sesuai yang diinginkan. Misalnya kita bikin web untuk membuat form secara otomatis, misalnya dengan warna latar belakang inputan dari user menggunakan color picker seperti ini. Kemudian date untuk mengisikan tanggal, email, file, kemudian ada banyak tapi silakan dipelajari sendiri karena sebagian besar itu ya sudah intuitif. Anda lihat sekilas saja sudah, oh maksudnya seperti ini. Kemudian berikutnya atribut value. Atribut value itu dipakai untuk menentukan nilai awal dari sebuah input field. Jadi nilai defaultnya kita bisa tentukan menggunakan atribut value seperti ini. Apabila user itu ada bagian sebelumnya itu sudah pernah memasukkan nama, itu Anda bisa mengirimkan informasi tersebut menjadi nilai default dari atribut value ini. Kemudian atribut read only, seperti namanya itu hanya bisa dibaca, tidak bisa dimodifikasi. Namun bisa di highlight dan juga bisa di copy apabila bentuknya teks. Berikutnya atribut disabled. Disabled itu artinya tidak dapat diklik ya kalau di sini. Ini dipakai misalnya untuk memastikan bahwa namanya sesuai, misalnya sebelumnya user itu sudah memasukkan namanya, nama depannya. Nah, kemudian nilai itu Anda masukkan di atribut tapi di disable, jadi user tidak bisa mengubah nilai tersebut. Kemudian atribut size itu ada juga. Ini dipakai untuk menentukan ukuran dari input field. Berikutnya atribut maximum length, max length, itu dipakai untuk menentukan jumlah karakter maksimal yang bisa diinputkan oleh user. Kita bisa tentukan, kalau terlalu panjang mungkin kita capek bacanya, males juga. Tapi biasanya max length ini dipakai untuk menentukan input field yang terbatas. Misalnya mungkin Anda pernah membuka e-commerce itu ya, e-commerce, kemudian passwordnya lupa, terus Anda klik lupa password, kemudian program tersebut akan mengirimkan kode unik.
kode ini jangan diberikan kepada siapapun, seperti itu ya. Jadi nilainya biasanya 6. Itu kita bisa menggunakan max length attribute ini untuk menentukan bahwa inputan yang dimasukkan tadi tidak lebih dari 6. Contohnya seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk materi pertemuan ke-9. Untuk atribut lainnya silahkan dipelajari karena ini tidak ada yang baru lah. Untuk membuat form, saya sarankan Anda bikin form dengan menggunakan styling CSS. Ada banyak sekali. Bahkan kalau kita cari di internet itu ada, misalnya kita cari library CSS untuk membuat form, itu ada banyak. Di bagian pertama itu ada ini 10 JavaScript CSS framework untuk buat HTML form. Ini untuk diketahui aja. Untuk membuat form itu seperti ini, membacanya seperti ini, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian untuk materi ke-9. Untuk tugas silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.